Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini pada pembelajaran kimia yang kedua. Materi kita pada pagi hari ini adalah pengenalan terhadap laboratorium kimia dan keselamatan kerja. Mari kita saksikan. Anak-anak ibu semuanya, kalau kita belajar ilmu kimia, maka tidak terlepas dari yang namanya laboratorium kimia. Untuk itu, kita akan membahasnya pada pagi hari ini, yaitu pengenalan terhadap laboratorium kimia dan keselamatan kerja. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan simbol dan bahan kimia di laboratorium, yang kedua mengetahui peralatan kimia, dan yang ketiga mengetahui tentang keselamatan kerja. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu simbol atau lambang kimia yang ada di laboratorium. Baik, yang pertama adalah bahan eksplosif atau mudah meledak. Yang kedua, flammable atau mudah terbakar. Yang ketiga, bersifat toksik atau beracun. Perhatikan itu gambar tengkorak. Kemudian yang keempat adalah harmful irritant atau penyebab iritasi. Biasanya itu pada kulit. Yang berikutnya adalah korosif atau korosi. Kamu perhatikan ada gambar tangan yang dibasahi dengan larutan. Kemudian yang berikutnya oxidizing atau mudah teroksidasi. Dangerous for environment atau berbahaya bagi lingkungan. Kemudian itu bahan bersifat radioaktif. Lalu ada gambar seperti itu bahaya dari bahan biologis, itu artinya bisa mematikan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah karsinogen atau bersifat kanker. Baik, yang berikutnya yang kedua yaitu pengenalan terhadap alat-alat laboratorium. Yang pertama adalah tabung reaksi yang fungsinya untuk melarutkan larutan. Yang kedua, pipet ukur memipet larutan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang berikutnya corong, yaitu menyaring larutan dengan bantuan kertas saring. Kemudian buret, itu fungsinya petitrasi larutan. Lalu ada rak tabung reaksi, yaitu tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada pipet tetes memipet larutan dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada di situ cawan porselin, yaitu menggerus senyawa yang bersifat kristal. Lalu ada kaki tiga atau kita bilang tripod, penyangga tempat untuk memanaskan larutan. Lalu ada Erlenmeyer, tempat menyimpan larutan. Kemudian ada ball filter atau membantu dalam memipet larutan. Lalu ada pipet volume, yaitu memipet larutan dalam volume tertentu. Lalu ada kasa asbes, yaitu menahan dan menyebarkan panas dari bunsen pembakar. Kemudian ada labu ukur, yaitu tempat membuat larutan. Dan yang terakhir yaitu gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Sebenarnya masih banyak lagi, kamu boleh lihat dari literatur-literatur yang lain. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang keselamatan kerja. Ketika kita masuk laboratorium, maka kita harus memperlengkapi diri kita dengan yang pertama, kita harus memakai jas lab, kemudian masker, sarung tangan, lalu kita juga harus memakai sepatu yang tertutup, dan juga kita memakai kacamata. Sebenarnya masih banyak lagi perlengkapan-perlengkapan yang harus kita persiapkan ketika memasuki laboratorium. Begitu juga dengan diri kita, sifat dan tingkah laku kita, bagaimana kita bertingkah laku di dalam laboratorium sehingga tidak membahayakan orang lain, begitu juga terhadap diri kita. Tapi untuk sementara cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi Ananda sekalian. Selamat pagi, terima kasih.